Baik, yang pertama kita akan lakukan pendesainan secara manual, ya, secara manual untuk plat lantai. Nah, di sini plat lantai didesain secara manual, yaitu dilakukan dengan menggunakan metode sederhana yaitu Proficient Moment, ya. Proficient Moment. Benar berikut adalah lokasi gambar plat lantai yang ditinjau dengan data desain sebagai berikut. Ya, bahwasanya mutu beton kita adalah 30 MPa untuk tulangan 420, ya. Lebar dari plat 5, arah X, ya, arah Y juga 5. Berarti ini masuk kepada analisis plat dua arah atau desain plat dua arah. Karena kenapa? Karena sisi panjang dengan sisi lainnya itu tidak lebih dari dua, ya, perbandingannya. Oke. Kemudian tebal plat kita sesuai dengan preliminary 150. Diameter tulangan yang kita gunakan diameter 10 mili, ya. Kemudian selimut beton itu 20 mili. Nah, kira-kira kalau kita pilih salah satu plat yang akan kita desain sebelah sini, ya, meskipun bisa jadi kita desain universal juga, ya, tergantung desain dengan uh, kapasitas maksimum, ya. Kalau orang nggak mau ribet biasanya di satu desain untuk semua, ya. Tapi kalau orang yang ingin lebih hemat sesuai dengan bentang dan beban, ya. Jadi kalau bebannya besar maka nanti desain tulangannya akan lebih besar atau rapat, ya. Sementara kalau untuk bebannya kecil atau bentangnya kecil juga tidak menyesuaikan, ya, tidak menyesuaikan dengan penulangannya, ya. Baik. Jadi kita akan desain plat lantai 2 dan 3, ya, dengan cara manual, ya, di mana kalau untuk perhitungan pembedahan plat lantai kita tahu untuk beban hidup, ya, di SMI 1727 2020 beban hidup minimum terdistribusi merata atau di sini kantor, ya, termasuk kategori rumah tinggal, maka beban hidupnya 4,79. Kemudian beban mati, ya, beban plat, ya, plat lantai sendiri itu 0,15 tebalnya kali 24, ya. Kemudian dapatnya 3,6, ya, spesi keramik plafon, air bersih, ya, dan sebagainya. Nah, di sini didapat nih, ya, total beban matinya 5,09 kilonewton per meter persegi. Nah, kekurangan dari sini, ya, kita tidak menggunakan beban lainnya, ya, beban horizontal tidak dihitung di sini sehingga nanti bisa jadi output gaya dalam untuk perhitungan koefisien momen itu di bawah, lebih kecil, ya, dibandingkan uh, gaya gempa, ya, dengan adanya kombinasi gempa, ya, atau beban-beban lainnya. Kemudian sehingga ketika beban ini kita jadikan beban terfaktor, ya, maka 1,2 kali dengan beban hidup, beban mati, ya, 5,09 plus 1,6 dikalikan dengan beban hidup, yaitu 1,6 kali 4,79. Maka didapat nilainya 13,77, ya, 13,77. Di sini juga kita lihat di perhitungan momen, ya, karena di sini perbandingan Lx dan Ly sama dengan satu, maka di sini di tabel koefisien momen kita pilih yang satu di atas ini. Kemudian ini juga termasuk plat dua arah, ya, plat dua arah. Kemudian berdasarkan tabel koefisien momen, ya, di sini karena kita jepit di semua sisi dipilih yang kasus yang kedua, ya, untuk lapangan X, lapangan Y, tumpuan X, tumpuan Y. Ini rumusnya 0,01 kali W ultimate dikali LX kuadrat, ya. Kemudian dikali X, ya. Dikali X itu faktor yang di sini, ya. Dikali yang faktor yang di sini, ya. Nah, di sini udah ada nilainya untuk lapangan, lapangan, tumpuan, ya, arah X dan arah Y, ya. Baik, di sini kita lihat, ya, bahwasannya dapat di sini untuk lapangan arah X itu 25 nilainya, kemudian arah Y juga 25, kemudian tumpuan ini lapangan, ya, lapangan tumpuan arah X 51, tumpuan arah Y juga 51. Ini kita masukkan ke rumus, ya. Dan lapangan X sama dengan 0,01 kali WU kali X kuadrat dikali X, ya. Kita masukkan di sini 0,01 kali 13,77 kali 5 kuadrat kali 25, ya. 25 sama dengan 8,06. Begitu juga sampai ke eh, bawah, ya, dapat kita hitung satu-satu sesuai dengan perhitungan yang sudah
ada pada peraturan koefisien momen. Maka kita ambil untuk terlebih dahulu kita akan menghitung pendulangan plat lantai pada arah tumpuan, ya. Tumpuan. Dimana di sini kita menggunakan gaya 17,5 kN, ya. 17,5 kN. Di sini kita konversikan menjadi Newton milimeter, ya. Kemudian terlebih dahulu kita hitung tinggi efektif plat lantai, ya. Tinggi efektif plat lantai sama dengan tinggi plat dikurangi tebal selimut kurangi setengah dari diameter tulangan yang akan kita gunakan, ya. Jadi di sini tulangan kita identifikasi awal, cuman nanti apa yang perlu kita dapatkan dari perhitungan akhir yaitu jaraknya, jarak antar tulangan. Ya, jadi di sini yang menentukan kapasitas itu adalah kerapatan tulangan. Kemudian di sini tinggi efektif plat kita dapatkan 125 mm, ya. Kemudian kita tinjau satu pias, ya, atau 1 meter, ya, sepanjang 1 meter untuk perwakilan, ya. Jadi tinggal kita kalikan nanti berapa panjang plat kita. Kalau kita sudah tahu berapa kebutuhan dalam 1 meter, tinggal kita kalikan dengan panjang plat saja. Sini 1 meter itu kita ekivalenkan dengan 1000 mm, ya. Kemudian kita hitung faktor tahanan momen, ya, atau Rn. Ingat Rn sama dengan MU dibagi V kali B kali D kuadrat. Misalkan dengan intimate kita 17.000 sekian-sekian dibagi nilai 0,9 per produksi, nilai B itu adalah lebar plat 1 meter, ya, dikalikan dengan tinggi efektif dari plat. Maka didapat nilai Rn kita adalah 1,248. Kemudian kita hitung faktor M, ya. Faktor M nanti untuk menghitung rasio, ya. Rasio, jadi faktor M sama dengan FY dibagi 0,85 FC aksen, ya. Yang kita masukkan FY kita, ya, dan dengan nilai daripada baja 420 bagi 0,85 kali 30 FC prime, ya, sama dengan 16,471, ya. Kemudian rasio tulangan dapat kita hitung, ya. Rasio tulangan perlu, ya, dengan rumus sebagai berikut. Maka didapat rasio tulangan kita adalah 0,003. Lebih dulu kita hitung Romin, ya. Romin itu adalah rasio tulangan minimum. Ingat, tulangan perlu yang kita pakai nggak boleh di bawah Romin dan tidak boleh melebihi Romax, ya. Jadi di sini dapat kita hitung nilai Romin adalah nilai maksimum dari dua persamaan berikut jika FY kita besar sama dari 420 MPa. Jadi Romin adalah 0,0018 dikali 420 bagi FY, ya. Maka didapat Romin minimum kita paling tidak adalah 0,0018 atau 0,0014. Pilih dari yang dua ini yang besar. Maka kita bandingkan, ya, Romin kita pilih yang 0,0018. Kita cek ternyata RO kita tadi 0,003, berarti oke, dia tidak lebih kecil daripada Romin, ya. Kemudian kita cek Romax, ya. Romax itu paling tidak adalah 0,75 dari row balance, ya. Row balance ini formulanya, ya. Maka row balance dapat rasionya adalah 0,03, ya. Maka kita kalikan dengan 0,75, ya. 0,75 dikali row balance. Maka didapat Romax kita adalah 0,02, 0,023, ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan hasil perhitungan kita bisa kita pakai, ya, bahwasanya dia tidak lebih kecil daripada Romin dan tidak lebih besar daripada Romax, ya, sehingga bisa kita gunakan di perhitungan selanjutnya. Nah, kita tahu bahwasanya luas tulangan yang diperlukan itu, ingat rumus, ya, HS sama dengan rho kali B kali D. Jadi HS perlu berarti adalah rho perlu sesuai dengan apa gaya yang kita butuhkan tadi, yang membutuhkan kapasitas, ya, 0,03 kali B, ya, 1 meter. D adalah tinggi efektif plat 125. Maka diperoleh AS perlu, ya, luas tulangan perlu kita 381 mm persegi. Nah, jika kita gulangkan tulangan 10, diameter 10, maka kita hitung luas satu buah tulangan 10, ya, seperempat VD kuadrat, ya. Kemudian seperempat dikali 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan 78,5 mm persegi. Kemudian juga nilai S, ya. S itu adalah jarak antar tulangan. Dapat kita peroleh bahwasanya luas tulangan kali dengan jarak satu pias, ya, 1 meter tadi, ya, ini 8,5 kali 1000 mm kita bagi dengan AS perlu, ya, luas tulangan perlu. Luas tulangan perlu kita tadi di angka
362, sorry, 381 ya, 381, 381, koma, ya kita bulatkan saja pas ya, 381. Nah, maka didapat angka 206 ya. Jadi jaraknya kita dapat 206 ya. Nah, ketika jarak kita dekat 206, maka kita pakai tulangan diameter 10 jarak 200 mili ya. Nah, jadi menurut SNI 2019 ya, eh, jarak spasi maksimum adalah 2 kali H ya. Jadi jarak antar tulangan maksimum adalah 2 kali H atau 450 ya. Nah, jadi di sini spasi maksimum kita adalah 300 ya. Ini yang batasan atasnya. Kita pilih 200 ya. Kita pilih 200. Batasnya 300 ya. Batasnya 300. Itu untuk tulangan yang di tumpuan. Selanjutnya tulangan yang di lapangan. Sama halnya ya, kita ambil data dari hasil coefficient moment tadi 8,606 ya. Kemudian kita masukkan sini ya, kita masukkan ke arah Y ya, 8606, kita jadikan dalam 8 mm, kita hitung tinggi efektif ya, kita hitung nilai B ya, nilai Rn, nilai M sama seperti perhitungan sebelumnya, sehingga didapat untuk yang di lapangan kita jaraknya 250 ya, diameter 10 jarak 250 mili. Kira seperti itu. Maka di sini dapat kita simpulkan ya bahwasanya kalau untuk tulangan ya momen ultimate kita sebesarnya segini 17 km ya, di lapangan juga ini tumpuan arah X ya, di tumpuan arah lapangan arah X, tumpuan arah Y, lapangan arah Y ya. Ketika ini luas tulangan terlunya ini yang terpasang ya, ini akan kita pasang, maka kita dapat menggambarkan tulangan plak lantai seperti ini skemanya untuk daerah tumpuan dan lapangan. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan software SAP 2000 untuk plat lantai atap atau dak ya, plat lantai atap atau dak. Di sana di sini untuk plat lantai ini kita asumsikan seragam ya. Meskipun nanti ada yang kecil kalau dalam dunia nyata ya. Tapi kalau ingin data yang lebih hemat ya, lebih baik ya, jadi kita mendesain sesuai dengan bebannya tentunya. Tapi jangan terlalu banyak ragam dari variasi juga ya kan. Nah, di sini data momen yang bekerja pada plat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Ya, jadi kita perlu select dulu ya plat yang akan kita desain ya. Kemudian select area by section ya, di mana di sini kita pilih plat 12,5. Kemudian kita oke kan. Ya, kemudian kita oke kan, kita lihat terlebih dahulu. Nah, oke, oke. Nah, di sini kita akan pilih select terlebih dahulu. Kita pilih frame section, sorry area section, maaf, select lagi, assignment, properties, area section yang ini. Kita pilih yang plat 12,5 karena yang plat 15 tadi sudah kita desain secara manual. Ya, sekarang kita lihat yang plat 12,5. Kita select, ya, dia berada di atap kan, berada di atap. Ini dia sudah terselect semua. Ya. Jadi ini kembali kepada desainer lagi ya, apakah mau desain secara seragam semua ya, atau sesuai dengan beban yang bekerja ya. Ini kita desain dengan cara yang maksimum saja ya. Kemudian kita close. Nah, setelah kita close, baru nanti kita display sortable, kemudian kita pilih elemen outputnya apa ya. Join kita hapus dulu. Nah, kita pilih elemen output itu area ya, kita pilih area. Jangan lupa select load case-nya ya. Pilih combo 1 sampai combo 18.
ditambah dengan envelope ya. Envelope untuk melihat apakah sama nilai maksimum yang dipilih oleh envelope ya. Oke, ya selanjutnya kita oke kan. Oke, sudah. Setelah ini, setelah didapat nilainya, kita akan coba ekspor ya, karena ini cukup banyak, kita ekspor ke Excel, ya, ekspor ke Excel. Oke, nilainya sudah keluar. Nah, ini nilai dari reportnya ya, untuk area plat atap ya. Jadi ini masing-masing combo ya, dikeluarkan gaya dalam yang bekerja oleh Software Ribu. Oke, nah kita di sini hanya perlu nilai M11, M22, dan M12 ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Kita copy dulu ke samping, dulu ke samping, ya. Nah, kita pastikan, kemudian kita filter ya, kita blok dulu. Nah, di sini ada tulisan sort and filter ya. Pilih corong filter ini. Jadi ketika sudah ada panah ke bawah, nanti kita select ya. Nah, oke. Jadi kita pilih maksimum dan minimum dari masing-masing tiga ini ya. Kita klik dulu M11, M11 nah, plus M11 min ya, untuk memudahkan kita bikin dulu ya, momen arah X plus itu intinya di tumpuan ya. Ya, plus berarti di lapangan, maaf, minus berarti di tumpuan ya, yang M12. Kalau yang plus minus berarti bekerja dua arah sekaligus ya. Jadi kita ambil juga nilai terbesar dan terkecil ya. Oke, makanya ini kita filter ya untuk semua bahan sini. Oke, nah, di sini kita ambil dulu yang terbesar ya, yang positif. Nah, di sini juga ketahuan nilainya adalah oke, 4359 ya. 4359 ya. Tabulatan 33 tapi largest. Nah ini dia. So, batang 33 ya. Jadi di sini kita kopikan ke samping. Ya. Kemudian M11 smallest ya, smallest. Tapi yang smallest ya dikali nilainya ini ini smallest. Nanti ke bawah. Kita ulangi. Kita, kita smallest. Ya, smallest berarti di batang 40 itu adalah bekerja momen di tumpuan maksimum. Selanjutnya M22 ya. M22 yang largestnya mana? Yang ini. Kemudian M22 yang maaf M22 yang smallest. Ya, seperti ini.
Kemudian di sini M11 itu di eh, largest-nya ya di 1700 di batang 4 di plat 46. Kemudian kita cek juga yang smallest-nya, kecilnya. Nilainya adalah 1704 ya, 1704. Oke. Kira ini adalah kondisi yang akan kita lakukan inputting ya, inputting. Jadi nanti dari gaya-gaya ini kita dapat olah ke dalam perhitungan Excel ya, ataupun di PPT sudah kita sampaikan ya. Kira-kira seperti ini ya, nilai arah M11, M22 dan M12. Ini kita rekap ya, kita pindahkan saja. Nah, bahwasanya di sini ingat positif atau negatif itu adalah menyatakan daerah tumpuan atau lapangan ya, momen positif momen negatif ya. Jadi terkadang nilainya tanda positif negatif itu bisa kita abaikan ya. Kemudian berdasarkan hasil ini kita dapat melakukan berapa sih gaya yang bekerja pada momen di lapangan arah plat sumbu X ya, sebagai berikut. Momen lapangan sumbu X itu adalah M11 positif ditambah M12 positif ya. Itu adalah 404, 4000, 400, ini ya, 4, sorry, 4,413 ditambah 1,7 ya. 1,7 berarti dapatnya adalah 6,1 kilonewton meter. Kalau untuk yang tumpuan momen negatif ya, nilainya adalah 6.800 ya, ditambah minus, ditambah min arah aja ya. Min itu adalah menyatakan dia di momen negatif saja ya. Jadi 6.000 tambah 1.700 ya, kita didapat nilainya 8 ya, 8,5 kilonewton meter. Kemudian juga untuk di arah sumbu Y ya. Arah sumbu Y ya, sebagai berikut. Bahwasanya di momen di lapangan Y 11 plus ditambah M12, sorry, M22 harus ini. M22 tambah M22 ya, M22 plus ditambah M12 plus, maka didapat nilainya 6.1186 km. Kemudian itu juga yang di tumpuan ya, 8,59 tepat total 8,59. Karena simetris ya, jadi cenderung sama ya, nilai ini sama. Maka ini yang kita olah, kita masukkan ke SAP ya, ke SAP. Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya sama seperti yang tadi kita dan peroleh momennya dari SAT ya. Nah, ini kita olah sehingga untuk nilainya sedikit lebih besar ya mungkin. Di sini dapat kita lihat nilai momennya setelah kita lakukan perhitungan, hitung tinggi efektif, apa lebar balok satu pias ya. Kemudian nanti sampai ke langkah terakhir didapatkan jarak antar tulangannya adalah 250 ya untuk arah X ya, X yang di tumpuan. Kemudian arah X yang di lapangan sama, kita pakai nilai 6,118 ya. Kita peroleh nilainya adalah diameter 10 jarak 250 ya. Nah, sehingga dapat kita tabelkan untuk bagian dak atau lantai atap dengan ketebalan 12,5, diperoleh penulangan skemanya seperti ini. Demikian dan terima kasih.